Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini bertemakan tentang pertanyaan Bapak Hendra Mulyana yang sedang ada di rantau. Pertanyaannya, kakak, ciri-cirinya apa dan kenapa ketika saat BAB suka merasakan kesemutan? Begitu pertanyaannya. Jawaban saya sebisanya dan semampunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Hendra Mulyana. Jawaban saya, ciri-cirinya banyak Bapak Hendra. Kalau untuk masalah ciri-ciri, kalau sudah terkurung dengan keadaan berkurikulum atau berpola kesehatan baru disebutkan ciri-ciri. Bisa gejala rematik atau disebutkan diuretik, bisa gejala asam urat juga, bisa yang menyebabkan pengkristalan di dalam sendi itu. Akibatnya dari apa yang dimakan, apa yang diminum. Yang sifatnya yang menyebabkan diuretik dan asam urat itu seperti halnya purin-purin yang berlemak-lemak. Yang disebut purin itu enzimnya seperti kan daging merah, jeroan, yang berlemak-lemak, berminyak-minyak. Satu contoh ilmiahnya, ketika kita menyalurkan air lewat selang, otomatis dalam selang itu jarak 1 tahun, coba bayangkan si selang itu banyak banget lumutnya. Apalagi di dalam perut manusia yang apapun kita minum, apapun kita makan, kalau seandainya mengetahui dalaman manusia, pasti di dalam arteri itu kan sifatnya arteri, kerusakan arteri akibat dari apa yang diminum, yang jadi penyebab itu yang makanan yang mengandung zat-zat asing, jadi otomatis mengerak di dalam saluran peredaran darah atau disebutkan arteri itu. Mengerak, jadi menyudutkan saluran sel pembuluh darah akibat pengerakan apa yang dimakan, apa yang diminum yang mengandung purin atau mengandung lemak-lemak atau minyak-minyak itu Bapak Hendra. Dan sifatnya arteri kan dari jantung ke seluruh organ tubuh memperedarkan darahnya. Dan otomatis ketika kita BAB, posisi kan pasti jongkok begini. Posisi jongkok ini ngelipet, otomatis sel pembuluh darah tidak akan jalan karena ngelipet, karena atau disebut ketindih. Nah, dari akibat itu kalau sifatnya diuretik atau asam urat bisa jadi. Cuman kalau disebutkan ciri-ciri, kalau misalnya sudah merasakan atau melaksanakan kurikulum kesehatan dan cepat datangnya, modelkan pegel, modelkan kesemutan, kalau seandainya istirahat tidak teratur, apalagi kerja capek, coba dulu makan yang teratur, istirahat yang teratur, istirahat minimal 6 jam, maksimal 8 jam. Kalau masih merasakan nyeri, berarti itu tanda-tandanya yang disebut dengan diuretik, rematik atau asam urat Bapak Hendra. Jangankan bukan BAB aja, lagi
apa kata orang Sunda mas sila begini nih, sila nih sama nih menekuk juga, atau enggak lagi tidur ketekuk apa ketindih mengakibatkan darah tidak lancar dan otomatis akan ada gangguan ke organ tersebut. Begitu Bapak Hendra, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Hendra. Saran bagi saya kalau misalnya di kaki, banyakin dulu air minum, istirahat teratur, pola makan terjaga. Insya Allah dalam waktu istirahat Bapak Hendra, kalau seandainya di dalam tubuh sudah banyak cairan, rutinkan posisi istirahat atau posisi tidur kaki rada di atas, misalnya diganjel pakai bantal begitu Bapak Hendra. Diganjel pakai bantal sekiranya 10 cm atau 20 cm nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menjulang ke atas kakinya dua-duanya maksimalnya 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit overuse dan akan mengakibatkan kram atau pegel di kaki. Semoga bermanfaat Bapak Hendra. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.